akan menjadi proses dan ini akan diarahkan oleh klasis. Persekutuan diberikan kesempatan kepada vokal grup GKI Paulus 25 untuk mengisi pujian.
Sekalian biar jemaat tahu atau saudara-saudara pengasuh tahu, kita tidak diperkenan tepuk tangan, menyanyi tidak boleh membelakangi altar. Kalau di Betania biasanya di atas. Mari kita bermazmur. Setelah bermazmur, GKI Shalom Pasifik Indah memuji Tuhan. Kita bermazmur bersama dari Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita bersuara bersama. Ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. 3. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti orang teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjuk kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorak, hai orang-orang. Memandang palang rajaku dan dipersilahkan. Jujur
Bapa yang baik, Engkaulah guru pengasuh yang istimewa dalam hidup kami. Pengajar dengan metode yang luar biasa, kami terus percaya bahwa Tuhan, kami akan meniru teladan-Mu. Semua kami yang hadir, secara khusus pengasuh seklasis Port Numbai, yang hadir bersama dengan anak-anak, Tuhan berkati. Firman-Mu akan kami renungkan dan berikan kami hikmat merenungkan dan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, bukan pikiran manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Satu pujian lagi dari vokal grup wilayah A. Boleh di sini. Nanti kalau sudah minggu bulan yang baru kita ikuti peraturan konven, silahkan. Tadi itu cuma disampaikan supaya semua paham bahwa sudah ada aturan yang tidak kita. Silahkan. Tidak apa-apa, di depan meja saja tidak apa-apa. Setelah wilayah A kita baca firman Tuhan, terus Betania Dok 9. Setelah firman Tuhan tidak ada vokal grup lagi ya.
Dipersilakan Betania Dok 9.
Mari kita membuka firman Alkitab kita, Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 52. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikian pembacaan buat kita hari ini. Para pengasuh yang terkasih, saya memberikan tema buat firman Tuhan, kegerakan gelombang doa. Ya, silakan diterjemahkan oleh para pengasuh, kegerakan gelombang doa. Lalu yang berikut ada logo GKI. Par GKI membutuhkan pengasuh yang tenang dan berdoa tidak banyak ngomong. Karena pengasuh sudah ciri-ciri seperti dosen, pendeta, bicara-bicara, dan lebih pintar dari pendeta. Banyak pendeta bisa berkhotbah, tetapi belum tentu bisa mengajar seperti para pengasuh. Tetapi kalau dia bisa menjadi pengasuh, dia bisa melihat. Tetapi apa yang kita lihat dari firman Tuhan ini? Saya mohon izin hanya lewat PowerPoint, tidak kelihatan mungkin. Yang pertama, konsep ini, mengapa murid-murid berangkat tanpa Yesus, padahal mereka selalu sama-sama, ya? Mengapa murid-murid berangkat tanpa Yesus? Apakah karena kelihatan mereka aman-aman saja? Ayat 45 sampai 47. Setelah menunjukkan kuasanya, Yesus mengambil waktu dan berdoa di bukit. Ayat 46. Sementara Yesus menyuruh murid-murid untuk pulang. Pulang artinya kamsu melayani dengan saya lama, jalan, capek, jadi pulang. Pulang itu kesimpulan bahwa mungkin harus istirahat, lihat keluarga, tetapi terlalu rajin untuk menghidupkan kehidupan, makanya dong naik perahu lanjut. Karena waktu masih jam 6 petang dan hari belum gelap. Yesus melihat dari darat bahwa sebenarnya mereka kelelahan karena pelayanan. Ya, waktu yang dipakai untuk pelayanan berbeda dengan waktu untuk istirahat. Waktu untuk berdoa, waktu untuk keluarga, waktu sangat berharga. Jadi kalau habis antar adik-adik pulang, terus terlalu banyak kumpul, ngomong. Nanti banyak bicara, banyak pelanggaran kata pengkhotbah, ya. Yang kedua, kalau tadi yang pertama, mengapa murid-murid berangkat tanpa Yesus? Kenapa? Pertanyaannya itu harus dipahami oleh kita semua. Saya dan saudara-saudara pengasuh. Mengapa mereka berangkat tanpa Yesus? Ada apa? Terlalu amankah? Yang kedua, apakah Yesus sengaja membiarkan mereka? Apakah Yesus biarkan mereka saja? Ayat 48 sampai 50. Kita lihat kata melihat. Yesus melihat bahwa betapa payahnya mereka
Dia sebenarnya sedang melihat kondisi mereka. Tetapi mereka tidak mencari atau mengingat dia. Sebenarnya mereka waktu ada gelombang, kita lupa bilang Tuhan Yesus. Tong jalan, itu kan guru. Kadang majelis bilang pendeta itu bos. Bos itu tidak ada di pekerjaan Tuhan, semua pelayan. Tapi gereja juga kadang-kadang mengidentifikasikan kita untuk jadi bos, kah? Pengasuh juga jangan seperti guru. Lihat anak-anak pengasuh lebih benar, tapi kita belajar dengan hal ini. Mereka sama sekali tidak berpikir membutuhkan Yesus. Setelah 9 jam atau setelah 9 jam kemudian atau jam 3 malam, kalau tadi saya bilang garis kata melihat, dia melihat, dia tahu. Yang kedua, dia datang tanpa panggil. Kita tidak tahu dia melihat kita. Lalu dia datang kepada mereka. Betapa peduli, care, sayang. Dia ingin bertemu dan dia tahu bahwa kamu butuh saya, tapi kadang-kadang kita tidak butuh dia. Saking paniknya mereka dengan kondisi itu, mereka panik. Sampai melihat Yesus, mereka kira hantu. Ini pikiran manusia ya. Pikiran manusia yang ada di Petrus, pikiran manusia yang ada di kelompok ini. Tetapi segera ia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara pengasuh yang terkasih dalam Kristus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus meneguhkan hati mereka, Yesus memberikan ketenangan, dan walau mereka tidak minta pertolongan, tapi Yesus datang. Yesus terhadap perahu, makanya dia jalan di atas air itu. Karena perahu yang sama-sama dengan dorang, dong supake di laut. Ini mau main-main kas tinggal dia, siapa yang pu tempat ya? Apa kesan kita dengan bacaan ini? Kadang-kadang kita merasa kita ini hebat. Bagian yang ketiga, slide. Saya harap yang pegang slide ini tidak terlewati ya. Ya, bagian yang ketiga, ia mendapatkan mereka, ayat 51 sampai 52. Mereka tercengang dan bingung. Ternyata hati degil, belum mengerti, sombong, angkuh. Sebenarnya mereka tidak tertarik dengan pengajaran Yesus. Karena mereka juga pikir mereka seperti Yesus. Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Para pengasuh, para hamba-hamba Tuhan, sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Ada pengasuh yang dari muda sampai sekarang sudah jadi nenek. Ya, saya kenal betul ada pengasuh-pengasuh. Sampai pengasuh yang baru juga, iya Kak, pokoknya hormat, senior ya. Dalam pekerjaan Tuhan tidak ada senior dan junior. Tidak ada yang bilang senior dan junior. Dinar 1, dinar 2 semua sama. Kau kerja dari pagi sampai malam, 3 hari, 3, 4, 5 hari, 6 hari, 1 minggu. Senior sampai kemarin di pendeta-pendeta bilang anu merta sampai di peti, semua dapat 1 dinar saja. Jadi jangan sombong yang lain. Tapi jangan yang baru muncul juga lebih hancur lagi. Ingat, Tuhan tidak lihat jabatan dalam struktur. Ya, saya sudah tulis di situ. Nanti saya kasih Pak John. Pak John suruh bikin diskusi, tapi saya lihat terlalu banyak. Tuhan tidak butuh orang yang ikut-ikutan. Jangan jadi pengasuh ikut-ikutan. Nanti menyanyi fals. Itu baru menyanyi ya, belum mengajar. Baru ambil nada. Tuhan mau pribadi yang dengar-dengaran dan taat, setia dalam pengenalan, yang terus-menerus memiliki hubungan yang spesial dengan Dia, sampai memahami panggilan yang sebenarnya. Tahu panggilan yang sebenarnya? Pendeta-pendeta kemarin angkatan-angkatan kumpul dari yang 80-an, dong bilang kita kuliah 40, lalu yang diwisuda cuma 7.
Terus 7 yang melayani, tinggal sisa 2. Jadi ada 1 yang duduk dan kitong, dia bilang sisa saya saja. Tuhan ini luar biasa ya, kita dipanggil. Tuhan mau memakai mereka yang tenang, ya, berdoa dan taat. Kadang kita tidak seperti, kita juga seperti para murid. Yang berikut, mengapa orang takut? Karena banyak persoalan yang kita pikirkan dan kita gumulkan. Melihat masalah lebih besar daripada merasakan kehadiran Tuhan. Kembali lagi dipikirkan oleh manusia. Yesus tanya sama murid-murid, menurut kamu, kata orang di luar sana, siapa saya? Ini evaluasi pertama. Evaluasi kedua, menurut kamu yang selalu dengan saya, melayani saya, siapa saya? Petrus bilang, engkau Mesias. Ini konsep anak Allah tentang penderitaan. Tiba-tiba Yesus bilang, karena sudah ada di antara kalian yang mengerti, maka anak manusia akan datang dan dia menderita. Pada hari yang ketiga dia, pikiran Petrus adalah pikiran sayang dengan senior kasih dengan gurunya, lalu dia bilang, jangan katakan itu. Yesus bilang, enyahlah iblis. Berarti Yesus mau singkirkan pikiran manusia. Terlalu banyak pikiran manusia dalam pelayanan. Makanya kalau ada perubahan, ada kritik, susah untuk seimbang. Ya, pikiran manusia kadang-kadang mengganggu apa yang terjadi. Karena Yesus melihat apa yang dipikirkan Petrus. Percaya kepada Tuhan. Yang berikut, mengapa kita takut? Karena kita percaya kepada Tuhan sebatas pengakuan dan pelayanan. Kita tidak punya waktu berdoa karena terlalu sibuk melayani. Belum tentu orang yang melayani Tuhan, dia ada punya waktu dalam doa. Karena dia bisa melayani. Yang terakhir, apakah Tuhan tidak tahu masalah yang kita hadapi? Ayat 50, dia sangat tahu. Teman-teman pengasuh tolong lihat, perahu bertolak padahal melayani sama-sama. Tetapi kenapa pergi tidak bicara dengan Yesus? Yesus mungkin kau mau berdoa kah, kau mau apa? Kami mau pergi. Ikut dengan kami? Harus lihat kalau dia tenang berdoa, sudah duduk dengan dia berdoa. Ini pergi dan ketemu angin sakal di sana. Ayat 50 ini dia sangat tahu dan dia katakan tenanglah. Jadi mengakhiri renungan ini saya mau kita baca Matius pasal 14 yang masih sama dengan bacaan ini. Itu yang menjadi tema untuk saya sampaikan. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 29 ayatnya atau bacaannya sama, cuma di situ dalam teks itu Matius pasal 14 ayat 28 sampai 29 bilang begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan dia. Petrus mengadakan terobosan rohani, mengaku kelemahan. Terobosan ini yang pengasuh saya mau kasih tahu garis bawahi. Kadang-kadang tidak mengindahkan kebersamaan dengan Tuhan, tetapi lakukan terobosan untuk generasi yang sedang Anda lakukan. Terobosan apa? Petrus melangkah dan dia bilang, Tuhan, suruh aku ke situ. Ini Petrus bertemperamen sanguin ya. Sanguin, melankolis, kadang-kadang Yesus bilang bikin apa dia selalu dia menonjol sekali. Terobosan rohani ini yang mari kita garis bawahi, yang saya mau katakan. Dalam Matius pasal 4 itu terobosan rohani sinergikan dengan bacaan kita tadi. Kalau bacaan tadi menerangkan bahwa sepertinya kita tidak peduli dengan Tuhan, kita biarkan dia berdoa sendiri lalu kita melayani sendiri, makanya kita ketemu angin badai. Dari bagian ini, selain Petrus mengadakan terobosan rohani, ada doa dalam kesulitan, yaitu kebangkitan. Revival
ada terobosan iman, ada kebangkitan, ada perubahan pengasuh sekolah minggu, menanamkan terobosan doa. Apa yang Yesus buat? Bukan keterampilan, tetapi kebaikan dan juga perhatian Yesus untuk doa. Pertanyaan saya lemparkan untuk diskusi. Yang pertama, ya, ini Bapak Koordinator, Pak Pendeta ingin saya menyampaikan supaya ada respon. Terobosan apa yang saya akan buat dalam kelompok pengasuh agar menjadi pengajar yang memiliki hati seperti Yesus? Terobosan seperti apa? Rubah gaya lama, rubah metode. Alat peraga jangan pakai di YouTube, terusah basa-basi. Papua bikin sendiri. Bikin apakah? Kamu tinggal lihat-lihat itu teknologi. Teknologi itu terhadap apa-apanya. Alkitab itu luar biasa. Terobosan yang Yesus buat itu bagian yang harus kita lihat. Yang pertama, terobosan apa yang akan saya buat? Pengasuh catat baik pertanyaan ini. Yang pegang slide jangan dipindahkan, tetap saja karena ini terakhir. Yang kedua, langkah apa yang saya lakukan dalam kegerakan pembaruan bagi diri saya dan pelayanan saya? Koreksi buat kita dari pembacaan ini, kita kadang terlalu hebat dalam melayani sampai tidak perlu mempersilahkan Tuhan. Dari 24 jam, 2 jam pelayan, berapa jam atau berapa menit saudara berdoa? Minta kegerakan Tuhan dalam konsep pelayanan saudara. Yang ketiga, apakah perahu sekolah minggu masih mendayung melawan arah? Pertanyaan ini juga ditujukan kepada Bapak John dan teman-teman. Apakah perahu sekolah minggu masih mendayung melawan arah sehingga sulit untuk melihat di mana Yesus harus berada? Yesus tahu, makanya dia datang langsung dia masuk di perahu. Perahu mana yang sekarang kita mau undang dia masuk? Di hati kita pasti ada. Saya akan mengakhiri renungan ini. Silakan kalau ada pengasuh yang memberikan sedikit jawaban. Terobosan apa yang akan kita buat dalam kelompok? Supaya pengasuh mengajar lebih praktis. Saya tidak tanya pengasuh ya, saya tanya anak-anak. Anak-anak, biasa pengasuh datang terlambat kah? Ada pengasuh datang terlambat? Jujur? Jujur? Jangan takut dorang, takut Tuhan ya. Pengasuh yang pertama belajar on time. Pengalaman pengasuh dulu, saya anak sekolah minggu Harapan Abe, Martin Luther. Pengasuh jalan ke Semandianana. Saya bilang sama salah satu pengasuh, kalau dia mau sekolah minggu, jangan pergi kas mandi dia. Sekolah minggu jalan, nanti pulang baru mandi. Kas mandi dia waktu selesai. Tapi kalau dia ada, pegang dia dan tom pergi. Dia mandi kah tidak kan nanti dari belakang. Apalagi kalau tinggal di komplek. Karena kakak pengasuh kalau berdandan nanti lama. Tapi belajar dari anak-anak, bawa dorang biar don mandi apa-apa. Selesai baru bilang, kau pulang mandi. Berkat su masuk toh. Ini Papua sekali, betul? Iya. Makanya jemaat selalu saya bilang, jangan bangga dengan kasih uang 20.000 untuk derma. Nanti dia store 5.000 ke warung, dia bawa sisanya ke kios. Karena pengasuh juga harus sampaikan itu. Kalau bapak mama kasih 20 itu sudah ke Tuhan. Nanti Tuhan ganti 50 kah, lain-lain. Tapi ya dong juga mau ada gula-gula jadi. Silakan, ada konsep terobosan apa yang mau disampaikan dalam kelompok pengasuh agar menjadi pengajar yang memiliki hati seperti Yesus. Kalau ada yang mau kasih, saya tidak minta jawaban, kasih respon saja. 1-2 orang, karena sudah 2:30. Mari pengasuh, Bapak Pendeta. Kasih mic.
Kita dengar dari koordinator dulu, Bapak Pendeta. Terobosan apa yang harus dibuat? Kontak baik-baik, kontak baik-baik. Itu belum tinggi. Baik, terima kasih. Sesungguhnya memang pertanyaan ini adalah pertanyaan reflektif yang perlu untuk kita renungkan kembali ke dalam diri kita, karena memiliki hati seperti Yesus perlu untuk kita tunduk juga belajar dari Yesus sendiri. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi kalau kita ingin untuk membuat satu terobosan dan memiliki hati seperti Yesus, kita harus belajar dari Yesus itu sendiri, supaya kita sendiri mengalami pembaharuan. Mungkin seperti begitu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembali ke tema tadi, kegerakan gelombang doa. Karena gelombang pelayanan dengan banyak hal kita akan hadapi. Para pengasuh silakan mencatat pertanyaan, 3 pertanyaan tadi didiskusikan di rumah. Kalau mau ambil kopian slide silahkan kita diskusi. Memang setelah membaca firman Tuhan, saya dihubungi, saya pikir kita mau bicara karena ini terus maju nanti dalam bacaan ini kita berbicara tentang suasana Paskah. Tetapi menjelang Paskah ini, kegerakan gelombang doa ini harus digerakkan oleh pemimpin-pemimpin, kelompok-kelompok, dan bila perlu kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, teman-teman pengasuh, Tuhan membutuhkan hatimu dan waktumu. Jangan sampai lelah melayani, tetapi harus banyak berdoa. Itu saja. Jangan sampai mempersiapkan sesuatu, mengistimewakan dan dirimu dipuji-puji, tapi lupa Tuhan Yesus belum ada di perahu. Tapi nanti dia jalan di atas air karena dia tahu ada yang membutuhkan dia. Ada yang membutuhkan dia. Kadang kita tidak undang dia, kita tidak minta dia, tetapi dia tahu sebenarnya kita butuh pertolongannya. Oleh sebab itu ketika kita menggerakkan kegerakan gelombang doa, artinya gelombang itu dari kelas kecil, kelas besar, ajarkan mereka memimpin, ajarkan berbicara sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menemukan generasi Tuhan Yesus di Papua ini, generasi Tuhan Yesus di GKI, generasi Tuhan Yesus yang mengerti tentang gelombang doa. Supaya apa? Belajar menghargai waktu Tuhan. Tadi pengasuh menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu digunakan untuk menggerakkan gelombang doa bagi anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita yang akan kita bawa kepada Tuhan dengan memuji Tuhan bersama-sama. Pada nyanyian rohani 56, penebusku disalib dalam nista dan nestapa, anak Bapa mana
Terpujilah Guru Agung Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Kepala Gereja, yang memberikan kebaikan hati-Mu datang dalam perahu kehidupan kami, memperhatikan, melihat seluruh kehidupan kami. Para pelayan, guru sekolah minggu, seklasis Port Numbai, setiap gereja dan wilayah, Tuhan tahu kami membutuhkan Tuhan. Sebenarnya kami rindu ada banyak waktu untuk berdoa. Seiring dengan kesibukan dan pelayanan kami ingin mempersembahkan yang terbaik. Ajar kami untuk tidak melihat kehadiran-Mu seperti hantu, dengan berbagai macam teguran dan kritikan, dengan berbagai macam koreksi, membuat hati kami degil. Tetapi kami belajar untuk melihat bahwa Tuhan menyertai kami. Penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Itulah yang harus kami pegang, bahwa janji Tuhan. Kami percaya bahwa evaluasi rohani membuat kami untuk tetap tekun, setia, semangat dengan motivasi dari Tuhan, dengan firman Tuhan ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudut putih melayani terus di sekolah minggu. Sekolah minggu dengan struktur di setiap gereja. Tuhan memberkati dengan anak-anak yang sudah datang, dan Tuhan memberkati koordinator atau pendamping atau yang mengambil bagian bersama-sama dengan kami, Bapak Pendeta John Watofa. Tuhan memberkati hamba-Mu. Terima kasih untuk teman-teman dari GKI Betania. Tuhan memberkati kebersamaan. Terima kasih untuk semua yang boleh datang. Kami percaya bahwa diskusi firman Tuhan membuat gambaran dalam hidup kami, bahwa ada kegerakan doa untuk menjawab persoalan generasi yang kami melayani. Kegerakan doa ini dari tahapan-tahapan yang kami belajar dalam setiap umur, kami mau membawa mereka dalam doa-doa kami. Kasih roh doa ya Tuhan. Kasih roh rendah hati di hati kami. Kasih roh yang memimpin dengan tulus dan berikan kami hikmat. Kasih roh kesehatian dengan teman-teman yang lemah, yang mungkin tidak bisa pintar bicara, tetapi kami bisa bergandeng tangan. Supaya perahu pelayanan kami sungguh-sungguh membawa kemuliaan nama Tuhan. Ada terobosan yang harus kami buat dalam pelayanan kami di tahun 2023 ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati persembahan yang kami bawa dengan penuh syukur, dan Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani dan menghitung derma ini. Kami berdoa dan bersyukur dan terus menyerahkan persekutuan dan acara selanjutnya sampai di akhir ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan dan sifat kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri dengan bersyukur, bersuka cita, mengakhiri ibadah dengan suara gembira, perahu yang dijaga Yesus.
pergi dan teruslah melayani Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertai dan melindungi engkau dari malapetaka, dan engkau terus melayani sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Guru-guru sekolah minggu, Seport Numbai dan anak-anak yang terkasih, ibadah kita telah selesai dan waktu selanjutnya kami berikan untuk pembawa acara. Shalom. Iya. Saya rasa masih ada semangat dari semua guru-guru sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan maupun arahan dari kakak pengasuh kita. Mohon maaf, ini saya punya pengasuh dari saya kecil, jadi saya lebih terkesan panggil kakak pengasuh. Iya, saya punya kakak pengasuh, kakak koordinator par tingkat klasis Sport Numbai akan membawakan kita dalam sambutan. Sebelum kita mendengar sambutan di saat ini, saya ingin kita semua menyanyi satu lagu, bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Saya Tahu Saya Siap dan Melakukannya. Iya, kakak-kakak yang dari Betania bisa bantu saya gerakan di depan. Sudah, saya punya adik di sekolah minggu sudah mari. Iya, 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Terima kasih, disilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya berikan buat kakak pendeta. Baik, shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat memasuki minggu sengsara yang ketiga. Baik, yang pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya hari ini kita bisa berjumpa kembali sebagai teman, sahabat dalam pelayanan kita di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu sekelas Sport Numbai dari rayon A sampai rayon E. Yang kami kasihi Ibu Ketua Jemaat, Ibu Pelayan Firman tadi, Ibu Pendeta Esther Wanda STH, juga Bapak Ibu Majelis Jemaat, Penatua dan Syamas, teman-teman Badan Pelayan PAR, Betania Dok 9 dan semua guru-guru sekolah minggu, anak-anak
dan juga teman-teman Badan Pelayan PAR dari Rayon A sampai Rayon E, dan juga teman-teman yang saya kasih, teman-teman koordinator rayon, mulai dari Rayon A sampai Rayon E. Hari ini, saudara-saudara, dalam kalender kerja kita di PAR Klasis GKI Port Numbai, yang pada tahun-tahun lalu kita tidak pernah ada ibadah guru sekolah minggu. Dan di tahun ini dalam kesepakatan kita, selain anak-anak remaja mereka beribadah, kita juga guru-guru sekolah minggu punya waktu untuk beribadah bersama. Sehingga pertemuan kita dalam ibadah ini ke depan kita tidak seremonial ibadah. Kita akan usahakan supaya dalam pertemuan kita bersama ini, selain kita ibadah, metode apa yang nanti kita pakai untuk kita bisa bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Karena itu terima kasih buat semua saudara-saudara pengasuh yang dari Rayon A sampai Rayon E yang hari ini hadir. Saya baru terima daftar hadir dari teman-teman BP PAR di sini, wilayah A, dan hanya 6 jemaat, dan hadir 57 orang, wilayah B 2 jemaat. Dari wilayah B 2 jemaat, ada 16 orang, wilayah C 1 jemaat, 3 orang, wilayah D 2 jemaat 9 orang, dan wilayah E 4 jemaat 70 orang. Jadi wilayah E yang banyak. Iya, jumlah semua 150 orang, tapi ini mungkin ada yang baru datang. Jadi mungkin jumlah ini akan ada perubahan. Oke. Ya, ini bukan untuk nanti siapa yang rajin, siapa yang tidak, tapi ini untuk diketahui kita bersama, supaya karena kesepakatan untuk ibadah ini, saudara-saudara kita secara bersama menyepakatinya. Sehingga kita tidak melihat ibadah ini sebagai seremonial kita, tapi inilah kesempatan untuk kita bersekutu. Karena itu teman-teman, ke depan, kalau jadwal atau ibadah-ibadah yang kita laksanakan sesuai dengan kalender kerja kita, harap di jemaat tidak ada ibadah-ibadah pengasuh yang lain, atau ibadah-ibadah yang lain. Kalaupun tunas, bisa pengasuh sebagian datang, sebagian tinggal. Karena memang ada yang tunas hari Minggu. Tapi kalau jadwal atau kalender kesepakatan kita sudah sepakati, harap di tanggal-tanggal itu tidak ada kegiatan di jemaat. Supaya kebersamaan kita tetap bisa terjaga dan terpelihara. Itu yang pertama. Hari ini luar biasa karena ada anak-anak kita hadir. Tepuk tangan dulu buat anak-anak. Iya. Oke. Iya. Ini buat anak-anak. Kakak-kakak remaja don sudah ibadah pada tanggal 12 Februari. Nanti pada bulan Mei baru remaja ibadah lagi. Sehingga nanti pertemuan guru-guru sekolah minggu yang kedua, mungkin guru-gurunya saja yang hadir. Terus vokal-vokal grup juga kalau bisa guru-gurunya. Karena itu pertemuan kita untuk guru sekolah minggu. Anak-anak dorang ada ibadah, tapi hari ini tidak apa-apa, anak-anak sudah hadir. Nanti ke depan pada tanggal 22 April kita akan berjumpa kembali lagi di jemaat di wilayah B, jemaat Bethlehem Dok 2. Itu nanti kita semua guru-guru sekolah minggu. Baik saudara-saudara, hal yang pertama yang perlu saya sampaikan bagi kita semua, tadi firman Tuhan menggugah kita semua supaya dalam pelayanan kita benar-benar kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan akal kita, pengetahuan kita, kemampuan kita, keahlian kita, tapi perlu sekali untuk kita mengandalkan Tuhan. Supaya pelayanan yang kita lakukan betul-betul bisa berdampak bagi kita sendiri, tapi juga bagi anak-anak kita. Supaya jangan kita mengasuh-mengasuh, tapi anak-anak dong naik kelas, naik kelas. Anak-anak dong iman tumbuh baik, kita untuk iman tumbuh terbenar.
tinggal baku marah, baku singgung, satu dengan yang lain itu tidak boleh. Padahal mengajar anak-anak, tapi pengasuhnya ternaik kelas. Karena masih simpan dendam, simpan iri. Karena itu saya berharap di badan pelayan PAR atau di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kita tidak boleh ada benih-benih perpecahan. Suasana di dunia ini semakin kacau, jadi jangan dalam persekutuan kita juga jadi kacau seperti dunia ini. Kita harus membangun kebersamaan dilandasi dengan kasih Tuhan, supaya kita bisa tetap bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani. Teman-teman, pelajaran camping pasca yang kita cetak itu dalam proses, tapi yang sudah diedit sudah saya kirim di WA grup kita dengan tujuan supaya teman-teman print pakai untuk persiapan selama bulan ini. Saya tanya, ada yang belum terima atau sudah dapat di PDF? Sudah? Badan pelayan PAR? Sudah? Harap kita semua badan pelayan PAR tergabung dalam grup sekolah minggu PAR Klasis ya, supaya kalau ada informasi-informasi dari Klasis, dari koordinator, kita semua tahu. Kalau di rayon-rayon, teman-teman punya grup, silakan. Tapi wajib BP PAR semua ada di dalam grup guru sekolah minggu. Karena itu, saudara-saudara, terkait dengan pasca, saudara telah programkan di jemaat apakah mau sal atau kam, itu nanti teman-teman sudah siapkan. Tetapi materinya sudah siap juga. Saudara print dan nanti dalam beberapa minggu ini ke depan persiapkan. Minta maaf, saya harus sampaikan bahwa kemarin setelah saya terima seluruh pelajaran, itu ada beberapa kelas yang belum menyelesaikan pelajarannya, hanya KBM-nya saja. Tapi sudah saya kerjakan semua, sudah selesai. Harap itu dipakai, ada lagu-lagu yang mungkin gerakan atau lagu baru, harap bisa konfir lewat WA kita, grup kita, supaya bisa teman-teman tahu. Itu saya lihat sudah ada itu. Teman-teman di kelas TK itu, mereka sudah tampilkan itu. Lagu yang ada di dalam pelajaran. Supaya saudara siap pada waktunya nanti, Pasca akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 9 April. Karena 7 itu pada tanggal 7 adalah Jumat Agung. Ya, itu patokan tanggal di sini, tapi nanti saudara atur jemaat. Mau tanggal berapa, atau mau 1 bulan sebelumnya juga bisa, dari saudara saja. Oke, jadi tanggal 5 sampai 9 adalah waktu untuk kita kegiatan pasca di jemaat. Sesuaikan dengan kegiatan di jemaat juga. Tapi saya berharap untuk camping pasca itu program wajib. Prioritas tidak bisa kita ganggu. Setiap tahun harus ada camping pasca. Harus, wajib itu, tidak boleh tidak. Karena itu saudara-saudara menyiapkan diri dengan baik, menyiapkan tempat supaya pada waktunya nanti pasca dapat dilaksanakan dengan baik, anak-anak juga dapat mengikuti dengan baik. Kemudian lagi menjelang pasca ini saudara-saudara, di sekolah minggu kita tidak buat kegiatan-kegiatan lomba menjelang pasca. Mau makan papeda kah, gigit kerupuk kah, lompat karung kah, bawa kelereng di sendok, itu tidak ada. Ini bukan 17 Agustus. Barang-barang itu tidak ada hubungan dengan salib di Golgota. Semua kita harus merenungkan karya Tuhan dengan baik dan benar. Karena itu, kalau ada program di jemaat, perkunjungan-perkunjungan kepada anak-anak, kepada yang sakit, kepada yang di lembaga, atau yang sudah tidak pernah ke sekolah minggu, inilah yang kita cari, kita lakukan. Cari anak-anak yang hilang itu, supaya jangan kita kaget kalau mereka ada di penjara. Ini yang kita lakukan dalam menjelang pasca ini, supaya kita betul-betul memaknai penderitaan pengorbanan Tuhan bagi kita. Ya. Yang berikut teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan persiapan-persiapan pelajaran di jemaat masing-masing. Teman-teman, 2 minggu lalu ada 2 jemaat yang telah melaksanakan kursus dasar
Henwani dan Hermon Batu Putih. Nah, karena itu hal yang sampai hari ini kita menjadi bukan tanda tanya atau perlu untuk kita tingkatkan lagi adalah persiapan pelajaran di jemaat. Persiapan pelajaran di jemaat ini kalau bisa teman-teman lakukan secara baik, secara rutin dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan. Karena persiapan ini penting. Di dalam pedoman kita, itu persiapan-persiapan bukan dipimpin oleh pendeta, tapi dipimpin oleh badan pelayan PAR dan koordinator-koordinator kelas. Ya. Karena itu kita buat jadwal supaya mencantumkan para pendeta, majelis, atau pengasuh-pengasuh senior yang punya kapasitas berkompeten untuk bisa memimpin. Tapi kewajiban adalah badan pelayan PAR dan koordinator-koordinator kelas. Karena itu tidak ada alasan kalau saudara datang, pendeta terdatang, terus saudara pulang tidak persiapan. Itu tidak benar. Kalau pendeta tidak ada, saudara tetap persiapan. Kalau pendeta tidak ada, jemaat pendeta terpimpin, jadi kita pulang. Nanti pulang itu sudah nanti hari Minggu baru hadir. Karena nanti semua sibuk. Sampai hari Minggu baru hadir. Dan ya saudara bisa rasa bagaimana kalau tidak persiapan untuk mengajar. Karena itu, saya berharap badan pelayan PAR menyiapkan jadwal persiapan itu secara baik. Nanti tanggal 7 Sion Dok 8 akan melaksanakan kursus. Di wilayah A yang belum ikut silakan nanti koordinasi dengan BB PAR Sion supaya bisa ikut bagian dalam kursus dasar pada tanggal 7 nanti. Nah, begitu ya teman-teman, saya berharap persiapan ini dilaksanakan secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Tiap-tiap orang harus merasa persiapan itu penting supaya menyiapkan diri dengan baik untuk hari Minggu nanti kita melayani anak-anak kita. Karena kita membutuhkan itu adalah hari Minggu sama dengan para pendeta yang memberitakan Injil kepada anak-anak. Yang berikut saudara-saudara, tadi kalau saudara dengar Ibu Pelayan Firman ada sentil mengenai beberapa perubahan-perubahan dalam ibadah-ibadah. Kemarin konven para pendeta Sinode GKI di Tanah Papua wilayah 1. Selama 4 hari kami duduk untuk tata gereja dan pedoman, peraturan-peraturan yang telah diputuskan dalam sidang Sinode ke-18 di Waropen yang akan kita gunakan sebagai dasar kita dan panduan kita dalam pelayanan GKI di Tanah Papua untuk 25 tahun ke depan. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kalender kerja kita, itu ada satu program implementasi hasil sidang sinode. Nah, berkaitan dengan ini saya koordinasi dengan Badan Pekerja Klasi Sport. Apakah nanti di dalam penjematan ini kita sekolah minggu sendiri apakah atau kita digabungkan dengan majelis jemaat atau badan pelayan unsur? Karena hasil-hasil ini harus dijemaatkan oleh Badan Pekerja Klasis. Karena itu saudara bersabar, semoga nanti kita punya waktu sendiri supaya sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengajar juga ditetapkan di dalam tata gereja GKI di Tanah Papua, kita harus tahu peraturan gereja ini supaya saudara kerja seperti yang sudah ditetapkan dalam gereja ini. Oleh karena itu kita berdoa, saya nanti setelah tanggal 10 nanti besok juga kita ada pertemuan pelayan wilayah di Klasis Sport. Kita akan tanya kepada Badan Pekerja Klasis, karena ini yang punya kewenangan untuk penjematan tata gereja atau implementasi hasil sidang ini adalah Badan Pekerja Klasis. BPK memberikan tanggung jawab kepada koordinator PAR atau KPJ untuk menyampaikan hasil sidang atau peraturan-peraturan itu kami akan sampaikan. Kalau tidak, kewenangan itu ada pada Badan Pekerja. Ini saya perlu informasi supaya teman-teman tahu semua, supaya kita semua sama-sama bekerja dengan terbuka, transparan, sesuai dengan peraturan gereja kita. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan buat teman-teman. Harap saudara-saudara memperhatikan kalender kerja kita.
kalender kerja kita supaya perhatikan ibadah-ibadah. Saya minta maaf buat teman-teman semua. Memang ibadah ini harus buat undangan. Karena memang 1 minggu kami sudah fokus di angkasa untuk memulai dengan konven, saya tidak buat undangan. Tapi melalui WA, saya menyampaikan informasi untuk ibadah ini. Sehingga ini mungkin juga karena undangan tidak sampai ke BP PAR, jadi ada sebagian teman-teman yang tidak datang. Tapi nanti ke depan saya berharap saudara-saudara memperhatikan kalender kerja kita supaya tahu bahwa di bulan ini, tanggal ini kita ada ibadah. Kalaupun undangan terlambat, datang saja. Karena itu sudah pasti. Tidak ada hal yang berubah. Kalau ada perubahan untuk waktu, perubahan untuk tanggal atau harinya, pasti kita akan informasikan. Itu pasti. Kalau tidak ada perubahan, itu sudah, tanggal itu sudah. Saudara, kalau tidak ada undangan, datang saja. Tapi secara administrasi itu harus ada. Dan saya mohon maaf untuk ibadah ini, saya tidak kasih undangan, tapi saya kasih undangan lewat grup kita. Saudara maafkan saya ke tidak? Kalau termaafkan ini sengsara ketiga ini. Kita harus baku maaf ya. Oke. Iya. Terus yang berikut teman-teman, Firman tadi mengingatkan kita untuk spiritualitas kita. Harap kewajiban kita untuk membaca Alkitab dan berdoa adalah kewajiban pokok. Guru sekolah minggu kewajiban baca Alkitab dan berdoa. Jangan terlalu banyak cerita tapi lupa berdoa. Berdoa supaya Tuhan menambahkan hikmat bagi kita. Iya. Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan kebersamaan kita, saya berharap kalau teman-teman di badan pelayan PAR dalam perjalanan dalam program, kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan majelis, harap supaya dikoordinasi, kerjasama, dibicarakan dengan baik. Koordinator PAR ada, kalau ada hal yang perlu disampaikan kepada koordinator, disampaikan. Supaya jangan ada beban bagi saudara untuk melayani di jemaat. Mungkin karena ada kesalahpahaman dengan Bapak Ibu Majelis atau unsur-unsur yang lain. Kalau di jemaat saudara tidak bisa, artinya apa, bisa kasih tahu ke koordinator PAR. Kita sama-sama bisa berpikir seperti apa jalan keluar. Ya, itu yang saya sampaikan supaya dalam perjalanan kita ke depan, kita tetap bersama-sama dengan semua unsur dalam jemaat melaksanakan pekabaran Injil ini. Ya. Kemudian teman-teman, informasi untuk kita bahwa kita punya program di tingkat klasis yang dalam waktu dekat kita akan laksanakan adalah persiapan untuk KAM remaja. Karena itu dalam bulan ini kita berusaha sebelum KAM kita akan laksanakan kursus lanjutan. Sehingga saya perlu data dari teman-teman di Badan Pelayan PAR, guru-guru sekolah minggu yang sudah mengikuti kursus lanjutan. Karena ada informasi bahwa ada pengasuh yang sudah ikut kursus lanjutan tapi belum dapat sertifikat. Karena itu yang belum dapat sertifikat tapi sudah pernah ikut kursus dasar lanjutan, tolong didaftarkan. Supaya kalau ada kita buka kursus lanjutan, kita keluarkan 1 kali sertifikat itu. Supaya jangan saudara bertanya-tanya lagi. Begitu. Supaya tidak, kalau pernah ikut belum ada sertifikat sudah, tidak apa-apa. Tapi daftarnya perlu koordinator PAR terima supaya kita buatkan sertifikat secara bersama-sama. Iya. Seperti itu teman-teman. Terkait dengan peraturan gereja untuk perjalanan kita sampai 25 tahun ke depan, kita sudah menggunakan tata gereja yang baru. Pedoman-pedoman pelayanan yang baru. Peraturan-peraturan yang baru. Karena itu pengasuh juga wajib untuk tahu tata gereja ini. Sehingga sinode sudah dengan konven-konven pendeta wilayah 1 sampai 11, dengan begitu penjematannya sudah selesai, tata gereja dapat dibeli di sinode. Setelah konven-konven ini, tata gereja ini akan jual untuk majelis jemaat, tapi juga warga jemaat yang boleh memegang tata gereja ini supaya tahu arah
gereja kita dalam pelayanan ini. Itu sebabnya kalau sudah ada, saya berharap pengasuh punya. Supaya buka-buka baca, kita tahu apa yang menjadi ketentuan dalam gereja kita dalam perjalanan ini. Ya. Oke. Yang berikut, yang terakhir teman-teman, terkait dengan pelayanan kita kepada anak-anak untuk pengembangan potensi kita. Tadi saya tertarik dengan Ibu Pendeta tadi ada bilang, untuk alat peraga itu bisa kita kembangkan sendiri. Itu benar terkait dengan itu, saudara-saudara tidak dibatasi untuk mengembangkan potensi kreativitas saudara. Kalau ada peluang, ada ruang, ada kesempatan yang saudara rasa baik untuk pengembangan potensi saudara berhubungan dengan kreativitas, kemampuan untuk mengajar di sekolah minggu, ikut saja. Ya, ini media sosial ini sudah cukup membantu kita. Jadi saudara kalau di persiapan itu tidak usah tanya alat peraga. Alat peraga tinggal buka YouTube saja, print jadi sudah. Tinggal saudara bikin dengan metode apa sudah ada. Ya, saudara perlu untuk kembangkan potensi saudara. Kita ini melayani Tuhan dikasih karunia. Jangan bilang tidak bisa. Bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Saudara bisa. Buktinya saudara bisa cerita ya dengan anak-anak, bisa berdoa dengan anak-anak. Karena itu saya berharap tidak diam-diam ya, harus mengembangkan potensi diri saudara. Pembinaan-pembinaan yang kita buat di tingkat klasis juga dalam rangka itu. Tapi saudara sendiri perlu untuk lebih proaktif supaya saudara bisa percaya diri menemukan karunia itu sungguh-sungguh dan talenta saudara untuk melayani anak-anak. Ya, seperti begitu supaya lebih semangat lagi. Terus teman-teman pengasuh, kalau ada pengasuh yang sudah jarang-jarang ke sekolah minggu, cek dulu itu ada apa. BP PAR tolong cek pengasuh-pengasuh yang sudah lama mengasuh, tapi mereka dilantik dalam badan pelayan PAR. Kalau ada pengasuh-pengasuh yang sudah mengasuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pergi cek dulu. Jangan sampai udah pulang ke kampung. Kalau pulang ke kampung, mungkin ada urusan kah atau apakah, harus cek supaya ya, atau jangan sampai ada masalah kah. Ya. Jangan bilang akas tinggal sudah. Diurus diri sendiri, jangan Coba kita mari saling membantu, mendukung satu dengan yang lain supaya cek. Ya, supaya kita tidak bilang aduh kita sendiri yang mengasuh. Badan pelayan punya kewajiban untuk melihat teman-teman yang sudah jarang-jarang hadir di sekolah minggu lagi. Jadi bukan anak-anak saja, pengasuhnya juga. Karena ini saya tahu bahwa ada pengasuh yang sudah jarang ke sekolah minggu, adakah tidak? Ada toh? Iya. Anak-anak ada yang bilang ada. Karena anak-anak ada yang lihat. Oke. Jadi teman-teman badan pelayan PAR punya kewajiban untuk lihat saudara-saudara yang sudah jarang-jarang hadir, pergi cek. Ya. Cek. Karena saya kemarin dengar dalam kursus-kursus, ya ada kalau sudah di jemaat dibagi ke week atau ke rayon hanya 2 orang, baru kalau 2 orang itu 1 orang yang mengasuh selama 3 bulan, bahaya sekali, bisa malaria tinggi tuh. Cek lagi dulu, kalau di rayon-rayon hanya 2 orang saja tuh, harus dua-dua rajin, ya supaya bisa baku bantu. Kalau memang tidak mau untuk mengasuh, bikin surat resmi pengunduran diri ke majelis jemaat, gitu. Tapi kalau tidak, mari datanglah, karena itu saudara punya pengakuan sendiri di hadapan Tuhan untuk melayani. Yang berikut, terima kasih buat kita semua. Yang saya kasihi teman-teman pengasuh yang sudah senior, yang sudah berusia lanjut, tapi masih tetap berada dengan kita semua. Mama-mama, bapak-bapak, terima kasih banyak. Kita mari tetap saling menghormati, yang muda menghormati yang tua menjadi teladan bagi yang muda. Dan mari kita sama-sama bergandengan tangan. Tadi Ibu Pendeta ada bilang di sekolah minggu itu terada senior junior. Itu alkitabiah, karena Tuhan bilang yang masuk jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, itu dong upah semua sama, 1 dinar. Ya, nanti Tuhanlah yang menilai.
Ya, kewajiban kita sebagai teman sekerja, mari kita saling menghormati, mendukung supaya pekerjaan Tuhan ini jalan. Terima kasih buat teman-teman Badan Pelayan Par Betania 29 kali yang sudah menyiapkan tempat untuk kita beribadah, dan semua Badan Pelayan Par wilayah rayon A yang sudah sama-sama menyiapkan konsumsi untuk ibadah hari ini. Terima kasih juga majelis jemaat, ketua jemaat, dan semua warga jemaat yang sudah memberikan kesempatan kami beribadah pada siang hari ini. Kita akan berjumpa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 di Jemaat Bethlehem RSUD Dok 2 wilayah B. Ada wilayah B sekarang? Di sini ada 2 jemaat saja. Iya, wilayah B ini jemaat mana saja yang datang ini? Dok 2 ada? Iya, Pengharapan. Terus mana lagi? Di luar ada wilayah B? Oh, Efata. Iya, ketua par ada dulu. Efata. Oke. Nanti Dok 2 yang jadi tuan rumah. Tetapi teman-teman di rayon B semua, BPPAR wajib menopang Dok 2 untuk konsumsinya pada tanggal 22. Supaya sama-sama menyiapkan. Kemudian saudara-saudara, terkait dengan nanti ibadah pada tanggal 22 April. Saya sudah berjumpa dengan salah seorang pendeta kita di GKI Tanah Papua. Untuk nanti pada tanggal 22 April itu bentuk ibadah kita, nanti kita akan mendapat materi tentang okultisme. Karena itu saya berharap ini penting sekali. Saudara harus punya pengetahuan tentang okultisme. Apa itu okultisme? Supaya itu memperlengkapi kita untuk melawan tipu daya setan. Ya, jangan setan yang tipu-tipu ton terus. Kita harus punya strategi supaya ton juga tipu dia, bila perlu hancurkan dia. Karena itu saya berharap bulan depan bisa kehadiran kita lebih banyak untuk kita akan mengikuti materi ini. Kita akan ibadah dalam bentuk kita mendapat materi tentang okultisme. Nanti hamba Tuhan Bapak Pendeta yang kita hubungi adalah Pendeta Simon. Orang kita punya salah satu Bapak Pendeta Simon Suparna. Dia pendeta dari Klasis Kerom. Dia memang sampai hari ini dia khusus pendeta okultisme. Dia punya pengalaman banyak. Kemarin saya bilang, Bapak bantu kami dulu. Dia bilang dia akan menyampaikan hal-hal praktis dalam pengalamannya. Karena itu saudara-saudara, ini kesempatan baik. Saudara harus datang supaya kita mendapat pencerahan atau pemahaman tentang apa itu okultisme. Supaya nanti kalau camping ada anak-anak jatuh, thinking setan keluar, tanya diri dulu itu ada apa. Jangan anak-anak ada teman kerasukan thinking setan bisa keluar. Nanti kita tanya baru setan bilang, kita juga sama. Kita kawan. Ya, oke. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua. Kita akan berjumpa pada bulan April. Terima kasih buat anak-anak semua yang datang. Tepuk tangan buat anak-anak. Ya, terima kasih sudah menyanyi. Ya, untuk kamu punya kakak pengasuh orang, terima kasih banyak buat semua. Nanti bulan depan kakak pengasuh saja yang datang, anak-anak terdatang. Ya, saya kira begitu. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Sampai nanti kita jumpa pada tanggal 22 April bulan depan di RSUD Dok 2. Shalom. Iya, terima kasih untuk Kakak Pendeta, Kakak John Watopa, Koordinator Wilayah
tingkat klasis Port Numbai yang telah memberikan arahan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kita akan makan, tapi saya harap para guru sekolah minggu, karena ini kita memiliki hati seperti Yesus, teman-teman dari wilayah C mau menyanyi, jadi kita bisa sabar mereka mengisi pujian. Untuk wilayah C, guru-guru sekolah minggu dipersilakan. Yang bertugas tidak ada. Terima kasih. Minta maaf teman-teman, ada satu informasi yang saya lupa. Teman-teman kita di Badan Pelayan Par Betania 29 kali, mereka ada menyiapkan kupon KFC hari ini. Mereka tawarkan bagi kita semua kupon ini, panitia lakukan siapkan untuk mereka mencari dana dalam rangka kegiatan Salpaska besok. Jadi kupon ada tersedia di depan, nanti kita bisa berpartisipasi untuk membantu teman-teman kita di Betania. Iya, tadi juga saya lupa jadi saya baru sampaikan. Oke, saya kira begitu, terima kasih.
Ini Bu Guru bilang langsung kita berdoa makan. Oke. Nanti habis doa makan, teman-teman BPPAR silakan beri depan, kita salam-salaman baru langsung kita ambil makan. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan di siang hari ini. Kami boleh bersama-sama dalam kasih-Mu, damai dan sukacita boleh berada dalam satu persekutuan ini untuk bersyukur, berterima kasih atas kemurahan-Mu yang telah kami alami. Kami sudah selesai beribadah, juga mendengar informasi-informasi untuk ke depan dalam kebersamaan kami, baik di jemaat maupun di Aras Klasis. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di hari ini. Pimpin dan bawa kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Pakai dan jadikan kami pelita yang terus bersinar di tengah-tengah kegelapan. Teman-teman pengasuh, anak-anak, dan juga semua pengasuh di Rayon A telah menyiapkan konsumsi untuk kami nikmati bersama. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati semua makan dan minum yang tersedia. Dan kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, kita akan bersalaman lalu kita akan mengambil snack yang sudah tersedia.